Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, banyak kita alami perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan yang menyangkut sosial budaya, lebih-lebih yang menyangkut sosial politik. Yang tidak banyak mengalami perubahan adalah sosial ekonomi. Bahkan angka kemiskinan kita naik menjadi 3/5 dari total penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan, dan 20% diantaranya miskin mutlak. Perubahan-perubahan yang terjadi menyadarkan kita kepada kebenaran Al-Quran ketika Allah menyatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali. Ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Hari kami putar di antara manusia dan hidup cuma sekadar menunggu giliran. Soalnya kemudian di tengah perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, what must we do now? Saya juga nggak ngerti itu. Yang penting kan penampilan. Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, jadi pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Oke lah, perbaikan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru kita serahkan kepada pemerintah, karena kita percaya mereka orang-orang terpilih belaka yang dipilih dengan kepercayaan akan mampu membawa rakyat keluar dari kesulitan. Amin. Tugas kita sekarang di zaman susah meluruskan akidah. Jangan sampai mbah dukun yang naik ke permukaan. Betul? Islam misinya yang pertama membebaskan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah, menanamkan akidah, meluruskan keyakinan, membentuk iman. 13 tahun membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan. 13 tahun menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kalau konsekuen dengan keyakinan ini, mbah dukun nggak dapat tempat. Akur? Ayo lihat secara sederhana. Saya sandaran di tiang, tiangnya ambruk, sayanya jatuh. Saya sandaran di tembok,
temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah lumpuh, Allah tidak akan pernah terpuruk, dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Jelas? Selama ini kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalela. Di masjid ada Allah, di pasar Allah tidak ada, maka timbangan tetap curang. Kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Oleh karena itu, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, iman jugalah pegangan kita, Allah juga tempat kita bersandar. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Selama ini manusia Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya, hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncul banyak orang-orang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Kalau cuma pintar tapi tidak benar, itu yang sering saya sampaikan, nanti disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Jutaan hektar hutan Indonesia kita ini merupakan kekayaan sumber daya alam kita yang harus digunakan bagi sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan heran lalu di masyarakat muncul street justice, pengadilan jalanan, sebagai refleksi dari ketidakpuasan melihat sikap hukum yang sangat berpihak. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Lihat saja sekarang ini, kalau orang terkenal banyak uang punya masalah, antri yang bela. Betul? Tapi saudara lihat si Marsinah di Jawa Timur, si Sengkon dan Karta di Jawa Barat, si Udin Bernas wartawan Jogja terseok-seok mencari keadilan, sampai hari ini urusannya masih remeng-remeng. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, tidak ada fulus. Ada fulus mulus, tidak ada fulus manfus. Betul? Jangan sampai para penegak hukum kita terjebak pada lagu baru, maju tak gentar membela yang bayar. Biar
biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan public opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan. Siapa yang bayar, itulah majikan. Mau benar atau salah, belain terus. Kalau seperti inilah hukum kita, mafioso keadilan akan tetap gentayangan.